Mencuri Raden Saleh langsung disukai sebagai film bergenre pencurian di Indonesia. Tidak hanya menikmati keseruan, penonton terutama anak muda diajak untuk belajar sejarah. Khususnya dalam film ini menyorot Raden Saleh dan lukisannya yang berjudul Penangkapan Diponegoro. Tanpa disadari ada berbagai simbol tersembunyi dari film ini yang mungkin bisa ditangkap ketika sudah menontonnya berkali-kali. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Tanpa diduga, Piko dan Ucup dihadang oleh dua orang yang terungkap salah satunya merupakan ayah Piko. Ternyata selama ini Permadi telah menjebak agar Piko dan ayahnya saling bertarung. Mau tidak mau ayah Piko harus melakukan itu agar dia bisa terbebas dari penjara. Sementara Piko terlihat sangat menyesal karena bukan dia yang membebaskan ayahnya dan justru ayahnya telah mengkhianati dia. Untungnya geng mereka punya rencana cadangan yang berguna di situasi seperti ini. Membuat lukisan yang dibawa ayah Piko ternyata bukanlah lukisan Raden Saleh, melainkan lukisan Agus Suwage. Lukisan Agus Suwage itu tentang potret Yasser Arafat, orang yang terkenal memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjabat sebagai ketua PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Jelas ada simbol di balik penukaran lukisan ini. Sama seperti lukisan Raden Saleh yang jadi simbol perlawanan, Yasser Arafat juga adalah simbol perlawanan Palestina terhadap Israel. Selain itu, ini bisa dianggap sebagai pesan bahwa geng mencuri Raden Saleh telah sukses. Ibaratkan Raden Saleh dan ayah Piko yang sudah tua, mereka sama seperti Agus Suwage yang berada di generasi muda. Sudah dijelaskan juga kalau pencurian mereka ini selaras dengan makna lukisan Raden Saleh itu, apalagi kalau bukan simbol perlawanan. Selain itu, Piko menambahkan mereka juga harus melakukan pengkhianatan. Dengan kata lain, mereka harus belajar dari sejarah. Pangeran Diponegoro ditangkap setelah Belanda mengkhianati perjanjian yang mereka buat. Maka dari itu komplotan Raden Saleh tidak ingin bernasib sama seperti Diponegoro. Sebaliknya mereka ingin ada di sisi pengkhianat yaitu Belanda. Inilah yang dimaksud dengan belajar dari sejarah. Untuk yang belum tahu, lukisan Diponegoro buatan Raden Saleh ini adalah respon dari lukisan yang sebelumnya dibuat oleh pelukis Belanda Pieneman. Maka dari itu secara tidak langsung lukisan ini menjadi simbol perlawanan terhadap Belanda saat itu. Apalagi konsep nasionalisme Indonesia yang masih belum terdengar saat itu, salah satu tokoh pelopornya yaitu Raden Saleh sendiri. Lewat karyanya dia menuangkan gagasan tentang cita-cita sebagai sebuah bangsa yang terjajah. Sementara di post kredit polisi telah menemukan tempat mereka menyusun rencana. Jadinya komplotan mencuri Raden Saleh sekarang menjadi buronan polisi. Apalagi identitas mereka satu persatu sudah terungkap, membuat jika dibuatkan sequel akan lebih seru lagi pastinya. Secara kini komplotan Raden Saleh harus berhadapan dengan polisi secara langsung, dan disinilah skill masing-masing anggota dalam menjalani aksi akan diuji.